fasilitas yang membuat mereka refresh lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Ditambah lagi dengan adanya pandemi ini, orang kalau mau liburan ke luar negeri kan relatif susah ya. Padahal masyarakat lokal juga butuh hiburan gitu. Kalau enggak nanti cuma jadi my dream aja gitu untuk hiburan. Nah, oleh karena itu kami ingin membangun ekosistem wisata lokal. Nah, alhamdulillah ide ini disambut baik oleh rekan-rekan perbankan. Jadi Bank Syariah Indonesia akan membangun masjid yang berkapasitas besar, Bank BRI akan merenovasi Menara Siger, Bank Mandiri membangun UMKM area, Bank BNI membangun Creative Hub, dan Bank BTN membangun Housing Development Entrepreneur Center. Hingga di tahap awal ini Bakahuni Harbor City kita akan ciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kawasan religi, edukasi, dan budaya. Wow, luar biasa kalau kita lihat dari rencana pembangunan untuk Bakahuni Harbor City ini dengan melibatkan ternyata banyak stakeholders ya. Tidak hanya dari pemerintah Provinsi Lampung juga, tapi beberapa mungkin bisa dikatakan mereka yang mendukung BUMN lain di sektor perbankan. Tadi ada BSI, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Tapi sejauh ini progresnya sudah sampai mana ini, Pak Hari? Iya, kami baru ditetapkan sebagai kawasan proyek strategis nasional itu di tanggal 10 September 2021. Kemudian kita groundbreaking dengan cepat di tanggal 27 Oktober. Nah, saat ini persiapannya berjalan untuk pembangunan masjid sudah masa konstruksi. Jadi sudah mulai dibangun, Mas. Targetnya di kuartal 4 tahun 2022 ini insya Allah bisa dipergunakan oleh masyarakat. Kemudian untuk pembangunan renovasi Menara Siger dan tadi ada fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh perbankan, insya Allah di awal tahun segera mulai konstruksi. Sekarang sedang selesai tahap detail desain. Oke, berarti sudah detail desain, tinggal konstruksi dan groundbreaking bahkan sudah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu. Sebenarnya kalau kita lihat misinya lebih kepada untuk meningkatkan pariwisata dan mungkin ekonomi setempat kah atau secara luas begitu Anda melihatnya, Pak Hari? Ya, kita melihat bahwa pariwisata lokal ini perlu dikembangkan. Kemudian juga kita mencoba menggabungkan bahwa saat ini kan Bakahuni, Merak itu hanya transportasi saja gitu. Padahal trafiknya banyak dan itu masyarakatnya beragam. Jadi kita ingin berikan additional service lah begitu, pelayanan kepada pelanggan dengan adanya kawasan pariwisata. Jadi dengan seperti ini harapannya nanti ekonomi akan bergulir juga untuk masyarakat di Bakahuni. Potensinya menurut Anda cukup besar tidak? Mengingat tadi Anda lihat dari trafiknya saja 18 juta ini sudah mulai ada peningkatan kembali ya, meskipun kita masih berada dalam posisi pandemi COVID-19 begitu. 10% yang diharapkan. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu momentum juga nih kebangkitan kawasan Lampung dan juga ekonomi pariwisata lah bisa dikatakan yang diinisiasi oleh SDP sendiri begitu? Ya, orang Jakarta atau Jabodetabek ini kan setiap weekend selalu cari tempat baru ya untuk liburan. Kebanyakan mereka berpikir kalau nggak ke timur, ke selatan gitu. Nggak banyak yang berpikir mau liburan ke barat. Karena kalau ke barat kena air, kena laut gitu, kena penyeberangan. Jadi sejak 3 tahun yang lalu kita sudah memperbaiki layanan penyeberangan kita. Sekarang sudah lebih aman, nyaman, dan lebih cepat. Jadi ada layanan eksekutif, kemudian ada kapal feri ekspres, layanan tiketnya sudah digital. Nah ini sebenarnya upaya kita agar masyarakat lebih ingin untuk berkunjung ke Sumatera. Padahal di Sumatera itu banyak sekali, Mas, potensi-potensi wisatanya. Sehingga Bakahuni ini selain yang kita sampaikan tadi, juga diharapkan oleh pemerintah daerah menjadi hub untuk membuka ke tempat-tempat wisata lain di Lampung. Baik, hub sebagai tempat wisata yang lain berarti memang ini menjadi tempat transit yang diharapkan begitu akan menjadi menarik ataupun daya tarik tentunya bagi para wisatawan domestik dan mungkin nanti internasional kalau kita lihat dengan tempat-tempat wisata yang Anda bilang ini masih banyak tempat menarik di wilayah Lampung dan sekitarnya begitu Pak Hari. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan puncak Natal dan tahun baru di tahun 2022 lalu kita akan lihat seperti apa untuk kondisi dari traffic ya penyeberangan Merak Bakahuni tercatat sekitar 248.000 orang begitu ya melakukan aktivitas lintasan dari pelabuhan Merak ke Bakahuni atau mengangkut sekitar 58.000 unit kendaraan. Dan selanjutnya kita lihat ini ada syarat penyeberangan Merak Bakahuni
di mana yang pertama penyeberangan hanya melayani e-ticket Ferizi, di mana e-ticket ini berisi data lengkap sesuai dengan kartu identitas setiap calon penumpang serta informasi yang benar sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang dibawa. Kemudian juga membawa bukti dokumen vaksinasi yang sudah diterima berlaku untuk setiap penumpang. Kemudian kita lihat memiliki hasil negatif pada tes antigen atau swab PCR yang dibuktikan dengan dokumen fisik, dokumen digital ataupun pada aplikasi Peduli Lindungi. Ketidaklengkapan dokumen atau berkas atau data yang salah bisa mengakibatkan pelayanan loket saat check-in terganggu bahkan hingga ditolak untuk keberangkatannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke perbincangan ya bersama dengan Bapak Hari. Ya, Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau misalnya dengan data yang disampaikan begitu nampaknya penggunaan e-ticketing ini sudah mulai aktif begitu ya dilakukan. Bagaimana Pak pelaksananya hingga saat ini? Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa sekarang untuk penyeberangan di tiket feri, terutama di Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk itu sudah menggunakan aplikasi Ferizi. Jadi kita meminta kepada pengguna jasa untuk melakukan pembelian tiket sebelum masuk ke pelabuhan. Nanti pada saat masuk pelabuhan, yang dilakukan adalah verifikasi terhadap tiket itu. Karena di dalamnya ada manifest sebenarnya yang akan bepergian siapa, berapa orang, namanya siapa, jadi itu harus disiapkan terlebih dahulu. Nah ini memang sudah kita terapkan 3 tahun terakhir ini dan akan menjadi cara untuk bepergian insya Allah seterusnya nanti. Baik, dan sejauh ini cukup efektif ya untuk mengurangi kepadatan misalnya di pelabuhan sendiri? Sangat efektif, karena gini, sebelum adanya tiket, orang itu datangnya go show. Oke. Satu saat datang, tiba-tiba banyak sekali tanpa kita bisa prediksi. Padahal pelabuhan ini ada kapasitasnya. Oleh karena itu, dengan adanya pembelian tiket secara online, kita menerapkan sistem kuota. Oke. Jadi kalau di jam ini ternyata sudah habis kuotanya, mereka akan diarahkan untuk ke jam berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi dengan demikian yang masuk ke pelabuhan sesuai dengan kapasitas dari pelabuhan dan juga nanti untuk penyeberangan. Harapannya dengan seperti itu pengguna jasa lebih sedikit waktu tunggunya, mengantrinya, dan juga ada kepastian untuk naik dari kapal. Baik, kembali lagi ke Bakahuni Harbor City. Sejauh ini bagaimana? Tadi pengembangannya sudah masuk desain, kemudian tinggal perencanaan, groundbreaking sudah dilakukan. Lantas sumber pendanaannya ini menarik begitu, karena kan ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit sebenarnya Pak Hari. Betul, di tahap awal BUMN berinvestasi. Jadi dari ASDP maupun tadi mitra-mitra perbankan juga memberikan investasi untuk pembangunannya. Memang untuk membangun kota ini cukup besar ya dananya dan waktunya juga cukup lama. Kita memahami itu, hanya saja kita harus segera memulai. Nantinya kita berharap akan ada strategic investor yang akan mendukung kita untuk pembangunan kawasan ini jauh lebih cepat dan lebih besar sesuai dengan master plan yang ada. Oke, dari nilai proyeknya sendiri berapa sih Pak Hari kalau boleh disebutkan? Perkiraan keseluruhan itu sekitar antara 3 sampai 4 triliun, Pak. Oke, 3-4. Dan ini memang kita bertahap ya. Kita akan mulai dulu pembangunan di fase pertama di distrik 1, yaitu nanti akan ada perusahaan patungan antara ASDP dengan Pemprov Lampung. Nah, kemudian pembangunan kita jalankan dan sambil kita berupaya untuk menarik minat investor untuk mengembangkan kawasan ini menjadi lebih komprehensif. Oke, fase pertama dari ASDP dan juga Pemda Lampung sendiri dan data ataupun dana tersebut sudah terkumpul begitu ya, tinggal pengembangan berikutnya. Tadi beberapa perbankan khususnya plat merah begitu yang siap mendukung dan ini pengembangannya dan prosesnya sudah sampai mana Pak Hari? Ya, saat ini kita fokus untuk pengembangan fase 1 di mana ada kawasan Menara Siger dan juga masjid. Ditambah ada satu lagi Pak, kita sedang approach dan insya Allah akan segera masuk teman-teman dari Jatim Park nanti akan membuat tempat yang akan kita namakan Krakatau Park. Oke, Jatim Park akan masuk sebagai investor, akan membentuk kawasan mungkin wisata juga begitu ya di sana ya untuk
Betul, arena wisata permainannya seperti begitu. benar wisata seperti yang ada di Batu Malang itu. Wow. Jadi akan direplikasi, dibuat Ya. sebagai penarik juga untuk atraksi di kawasan Bakauni Harbor City ini. Menarik itu, tapi sejauh ini juga on progress Pak. Jadi ini menarik juga, selain tempat-tempat wisata yang oke lah, ini tempatnya sudah oke, tapi ditambah dengan arena-arena seperti yang ada di Jatim Park, tentu ini menjadi daya tarik berikutnya yang tentu akan sangat menjanjikan Pak Hari. Ya, kami harapkan kawasan ini menjadi alternatif wisata untuk masyarakat, baik yang dari Jawa Oke. maupun juga yang dari Sumatera. Target untuk wisatawannya sendiri lebih banyak ke daerah mana sih Pak? Apakah Lampung dan sekitarnya, Sumatera begitu, atau sebenarnya Jawa juga yang disasar? Karena kan memang dari untuk penyeberangannya sendiri kan tidak terlalu lama ini. Ya, jadi ada market yang dari penyeberangan yang kita targetkan, yang tadi sampai 20 juta itu. Kemudian juga kita targetkan pelanggan atau masyarakat dari Jawa, Oke. mungkin lebih banyak Jawa sekitar barat ya. Namun juga dari Sumatera bagian selatan sampai Palembang ini juga potensi untuk datang ke tempat kami. Baik, dari 18 sampai dengan 20 juta penumpang ataupun pengguna transportasi laut begitu, 10% yang diharapkan masuk ke dalam kawasan wisata baru ini, Anda melihat bagaimana? Luas wilayah dengan daya tampungnya sendiri, Anda yakin ini sudah cukup memadai? Saya kira ini awal yang baik. Kawasan ini luasnya 160 hektar. Oke. Saya pikir ini cukup besar sebagai awalan. Oke. Tetapi kawasan ini juga diperuntukkan sebagai hub untuk gerbang pariwisata yang lain. Jadi di Lampung ini kan potensinya banyak seperti di Tegal Mas, kemudian ada Pahawang, ada Oke. Tanjung Kiluan. Sehingga kami tidak begitu khawatir kalau yang datang kebanyakan gitu. Justru itu yang diharapkan bagi Provinsi Lampung saya kira. Baik, berarti akan terintegrasi dengan layanan transportasi darat lainnya misalnya? Betul, ini kan salah satu keunggulannya adalah di Bakauni adalah pertemuan antara pelabuhan feri, kemudian juga ada jalan tol Trans Sumatera, Oke. dan di pelabuhan feri ini juga tersedia angkutan umum juga mau ke terminal bis yang ada di Lampung. Jadi sejauh ini transportasi daratnya sudah ada dan terbentuk, dan harapannya kita mungkin nanti bisa diimprove lagi dari sisi trafficnya, dari Oke. sisi quality-nya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Muhammad Adi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Baik Pak Hari, kita akan bicara kait dengan kinerja ya. Kita kaitkan bagaimana dengan proyek baru ini terhadap meningkatkan kinerja dan tentunya efisiensi dari perseroan sendiri. Pak Hari, silakan. Baik, terima kasih. Bagi kami ASDP, kita memiliki satu tambahan di dalam visi kita membangun waterfront tourism destination. Kita sudah lakukan yang pertama kali di Labuan Bajo. Oke. Kami membangun kawasan Marina Labuan Bajo yang ada hotelnya, Hotel Bintang 5 namanya Meru Orah, yang diresmikan Bapak Presiden di akhir tahun kemarin. Nah, dengan bekal itu kita sudah mulai aktif masuk ke dalam pengembangan wisata. Dan Bakauni ini menjadi proyek kedua kita. Jadi moga-moga dengan pengalaman itu kita bisa membangun Bakauni Harbor City sesuai dengan yang direncanakan di master plan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder terkait. Baik, bagian dari upaya perusahaan begitu untuk melakukan diversifikasi usaha atau seperti apa ini Pak Hari? Mengingat kita kan masih terus struggling begitu kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19. Betul, dengan adanya pandemi memang berimpact terhadap kami di ASDP. Namun demikian di industri penyeberangan di tahun kemarin kita mencatatkan pendapatan laba yang baik. Oke. Kemudian kita juga tidak berdiam diri. Memang pariwisata sedang challenging, sedang ditantang. Oleh karena itu ini kesempatan baik sebenarnya untuk kita mempersiapkan sehingga nanti pada saat pariwisata itu rebound dan balik lagi, kita sudah memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk berpariwisata. Selain itu memang disesuaikan dengan rencana kita, ada diversifikasi usaha. Kita melihat yang paling dekat memang pelabuhan-pelabuhan kami. Jadi kami mengoptimalisasi lahan pelabuhan dan sekitar pelabuhan
dan kita lihat Bakahuni adalah salah satu yang cukup besar trafficnya, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa yang disiapkan ini bisa nanti dapat dinikmati atau digunakan oleh masyarakat. Oke, dan salah satu penunjangnya adalah core bisnis perusahaan adalah layanan transportasi lautnya. Nah, bagaimana dari core bisnis tadi bisa mendukung diversifikasi usaha kaitannya dengan layanan transportasinya nih begitu? Bagaimana dengan peremajaan armada kapal feri sendiri ataupun ro-ro-nya yang dimiliki ASDP ini, Pak Hari? Betul, saat ini kita memiliki kapal banyak sekali, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kapal-kapal ini kita rawat setiap tahun, jadi ada istilahnya docking tahunan. Ini satu kewajiban di industri ro-ro. Dengan adanya docking ini mengembalikan fungsi kapal ro-ro menjadi sehat kembali, fit kembali. Namun demikian kita juga menyiapkan program-program untuk invest bagi armada kita, seperti merencanakan dan membangun armada baru. Baik. Membedakankah misalnya kita tahu ada yang ingin menggunakan kapal cepat ataupun yang reguler begitu, bagaimana begitu? Apakah ada penambahan nanti unit-unit kapal cepatnya atau justru ro-ro-nya yang akan ditambah untuk mengantisipasi pengembangan kawasan? Kalau bicara mengenai pariwisata, tentu ini ada destinasi baru, akan banyak sekali nanti nih biasanya wisatawan domestik yang akan berkunjung, Pak Hari. Ya, untuk kapal feri sendiri, khususnya di Merak Bakahuni, kita ada dua segmen, segmen reguler dan segmen ekspres atau eksekutif. Bedanya kalau kapal feri ekspres itu berlayarnya lebih cepat, Mas. Jadi dia berlayarnya 1 jam, sedangkan kalau yang reguler sekitar 2 jam. Nah, ini pilihan bagi pengguna jasa. Dan tentu pilihan ini tadi, apakah ada rencana penambahan unit misalnya kalau melihat perkembangan jumlah pengunjung, minat yang luar biasa juga ternyata mendapat respon positif begitu dari masyarakat entah Sumatera ataupun yang dari Jawa kalau kita bicara mengenai transportasinya menuju ke arah Bakahuni. Di Merak dan Bakahuni ini kita ada 7 pasang dermaga, di mana 1 pasang dermaga digunakan untuk layanan eksekutif. Kami melihat trafficnya cukup baik ya, animo masyarakat untuk menggunakan layanan eksekutif, artinya sudah melek services gitu ya. Nah, dengan peningkatan ini kami sedang merencanakan untuk mengkonvert 1 pasang dermaga lagi untuk digunakan layanan eksekutif. Jadi dermaga 1 baik di Merak maupun Bakahuni sedang kami persiapkan untuk melayani layanan eksekutif. Berarti ada 2 dermaga nantinya begitu? Insya Allah dari 1 akan naik menjadi 2. Wow, ini keren sekali kalau kita lihat dengan kondisi yang ada. Tapi bagaimana Anda melihat juga inovasi ataupun nanti ekspansi bisnis yang akan diraih lagi ke depan? Apa saja yang sudah disiapkan strateginya, Pak Hari? Baik, saat ini ASDP tumbuh secara organik, namun kami juga menyiapkan upaya untuk tumbuh secara anorganik. Upaya yang kita siapkan saat ini sedang finalisasi program akuisisi perusahaan penyeberangan. Jadi kalau ini tiba waktunya, insya Allah dalam waktu yang sangat dekat, kami akan memiliki tambahan armada 53 kapal. Ya, dengan tambahan armada ini, insya Allah ASDP akan tumbuh lebih cepat lagi dan bisa menjangkau pelanggan-pelanggan kita melalui layanan dan rute-rute baru dan pengembangan berikutnya. Ini adalah upaya strategis yang dilakukan ASDP saat ini. Baik, 53 tambahan kapal baru begitu pasti akan menambah juga kinerja. Tapi kita bicara mengenai Bakahuni Harbor City-nya sendiri, ada target tidak? Ini fisiknya selesai kapan? Kemudian secara keseluruhan proyek ini akan selesai kapan? Atau lebih kepada untuk yang investasi jangka panjang sambil kita mencari investor-investor baru? Untuk membangun kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengalaman saya melihat dari pengembangan city atau kota itu bisa sampai minimal 20 tahun lah sampai kota itu. Ya, memang ini pengembangan yang jangka panjang. Jadi di saat ini yang kita siapkan membangun etalasenya dulu, Pak. Sehingga orang itu yakin datang, enjoy gitu ya. Bersamaan kita juga mencari mitra strategis untuk mengembangkan Bakahuni Harbor City ini sesuai dengan perencanaan master plan yang ada. Optimisme Anda menatap ke depan untuk proyek baru ini bagaimana? Dengan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat
pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat yang ada, saya insya Allah yakin bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik. Jadi sepanjang ini para stakeholder rukun lah begitu ya, karena kita kan pengen mendapatkan investasi ya. Jadi kita bersama-sama membangun ekosistem ini, bersama-sama membuat ini jadi aman dan menarik untuk investasi. Moga-moga itu menjadi bekal untuk kita dalam mengembangkan proyek Bakahuni Harbor City. Baik, dan semoga segera cepat selesai, mendapatkan banyak investor, dan saya juga akan berkunjung ke sana nih Pak Hari. Ditunggu di Bakahuni. Oke, Pak Hari, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight menarik serta informasi yang cukup banyak sekali yang diberikan untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan pengembangan kawasan destinasi baru begitu ya, yang diinisiasi sendiri oleh ASDP Indonesia Ferry Persero, yakni Bakahuni Harbor City. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Hari. Terima kasih, salam sehat Pak Setia.